Dan selanjutnya, sesi kedua, saya izin menyapa untuk Budiah Sulistiorini MPSI. Sudah hadir bersama kita semua di sini. Ya, selamat pagi, Bu Salsa. Selamat pagi Budiah. Nah Budiah, eh, kabar baik hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, terima kasih Bu Diah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Mohon izin Salsa untuk membacakan sedikit dan sekilas tentang perjalanan karir dari Bu Diah, yang mana mungkin rekan-rekan di sini baru pertama kali melihat Bu Diah Sulistiorini Magister Psikologi, yang mana beliau ini adalah psikolog dan juga dosen di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Selain aktif menjadi seorang akademisi, beliau juga merupakan psikolog berlisensi, asesor kompetensi perilaku, serta konsultan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman luas dalam bidang asesmen, pengembangan kompetensi, dan psikologi industri organisasi. Nah, sejak tahun 2006 hingga saat ini, berarti sudah 20 tahun ya, Budiah aktif mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, khususnya mata kuliah di bidang psikologi industri dan organisasi serta asesmen psikologis. Beliau juga terlibat dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar serta membimbing penelitian di bidang psikologi industri dan organisasi, entrepreneur psikologi, dan positive psychology at work. Nah, secara akademik nih rekan-rekan, Budiah ini menempuh pendidikan S1 Psikologi, program profesi psikologi dan S2 Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau juga memiliki sertifikasi dalam bidang asesmen Center Assessor Behavioral Behavioral Event Interview serta Recruitment and Selection, yang semakin memperkuat kompetensi profesional beliau di bidang asesmen dan psikologi. Nah, dengan latar belakang akademik yang banyak sekali dan juga pengalaman-pengalaman di bidang asesmen psikologi dan lain sebagainya, sesi kedua ini rekan-rekan tentu akan memberikan perspektif yang sangat penting. Tadi sudah disinggung sedikit di materi Pak Nasrullah, ada namanya kebiasaan-kebiasaan psikologi yang berubah dan mulai eh, teradaptasi di era digital sekarang ini. Nah, maka dari itu hal ini kita dapat membuka kacamata kita. Kalau tadi dari sisi Pak Nasrullah sudah berbicara dari era komunikasi, maka dari itu kita mulai masuk ke psikologi dan nantinya akan berbicara tentang mental health. Maka dari itu rekan-rekan, saya Salsa izin mengingatkan lagi ya untuk jangan lupa mengisi presensi di materi satu kita tadi, karena di materi dua ini kita akan membahas lebih dalam lagi dari sisi psikologis yang tentunya seru juga, nggak kalah serunya sama sesi yang pertama. Maka dari itu rekan-rekan tetap on cam dan juga jangan lupa untuk unmute serta aktif di kolom komentar untuk bertanya. Maka dari itu mohon izin, dan inilah Ibu Diah Sulistiorini MPSI, psikolog dengan topik psikologi digital, adiksi, validasi sosial, dan eksperimen perilaku di era media sosial. Selamat pagi, Bu Diah. Bu Salsa, terima Iya, kasih. di hari ini Bu Diah posisi di Malang juga. Kebetulan saya tuh domisilinya Surabaya, walaupun kerjanya di Malang. Oh, Jadi saya di Surabaya. baik. Siap. Nah, Berarti sekarang lagi posisi di Surabaya, Ibu? iya betul, saya lagi Keren WFH di banget. Surabaya. Kita hari ini tenun-tenun ya, Ibu ya. Iya, Baik. Kece banget, Bu Diah. oke. Silakan Bu Diah untuk bisa mempresentasikan materinya di pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu Salsa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada sejahtera bagi kita semua. Izin Pak Rektor, Bapak Ketua Panitia, Bapak Ibu dosen, Tendik, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Juga Mbak Salsa, terima kasih ya atas perkenalannya yang panjang. Oke, mungkin saya izin untuk share sendiri ya, Bu Salsa. Oke.
Baik. Sudah terlihat ya Bu Salsa? Oke, baik. Aman, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi hari ini saya akan membahas tentang psikologi digital, gitu ya. Kayaknya tadi Pak Nasrullah juga sudah banyak bahas juga bagian-bagian yang akan saya bahas. Jadi terima kasih Pak Nasrullah sudah jadi pengantar atau malah udah ngurangi beberapa slide saya. Oke, berarti artinya kita sudah satu vibes kalau katanya teman-teman mahasiswa Gen Z ya, gitu. Baik, sebelum saya masuk ke sini supaya saya tahu bahwa teman-teman di sana masih connect dengan kita gitu ya. Boleh nggak saya minta reaksinya, raise hand kalau yang tadi pagi begitu bangun langsung ngecek HP. Nah, coba jawab. Saya Bu. Oke, terima kasih. Hampir semua ya, gitu ya, hampir semua. Baik, ya. Terima kasih teman-teman, sama saya juga. Jadi ini sudah jadi kebiasaan kita semua teman-teman, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi memang kita itu sudah hidup di era yang kita kayaknya udah lebih susah kita nggak bawa handphone daripada nggak bawa dompet. Kalau zaman saya ini kan masih generasi yang masih sempat kalau nggak bawa dompet artinya kita nggak bawa KTP, nggak bawa ATM, nggak bawa kartu ATM ya, nggak bawa kartu ATM, nggak bawa ID yang lain gitu ya, SIM dan lain-lain, kita akan pulang gitu ya. Kalau sekarang dompet mah kalau kita nggak bawa tetap berangkat gitu ya. Tapi begitu handphone yang nggak kebawa ya, itu langsung kita balik gitu ya. Itu ya teman-teman mahasiswa rasanya kita nggak bisa lagi hidup tanpa handphone. Bahkan kalau dulu biasanya kan kalau orang menikah tuh gini ngomongnya, biasanya orang tua tuh ngomong, ya hati-hati memilih pasangan karena itu akan jadi orang yang pertama kamu lihat ketika bangun dan orang terakhir yang akan kamu lihat sebelum tidur gitu ya. Jadi harus hati-hati milihnya gitu ya. Jangan nanti lihat orang yang kita enak gitu ya kan. Nah, tapi sekarang kayaknya enggak deh ya. Mungkin pasangannya udah tidur duluan atau mungkin sama-sama sibuk melihat screen gitu ya. Jadi yang pertama dan terakhir dilihat malah screen-nya. Yang di screen-nya ada siapa? Nah, itu tergantung bisa jadi apa teman-teman kita yang ada di sosmed kita gitu ya, atau mungkin yang dilihat terakhir itu adalah Pak Prabowo sebagai presiden karena banyak beritanya gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, eh, artinya inilah bagaimana internet ini gitu ya, screen ini udah mendominasi kehidupan kita gitu ya. Dan bagaimana kita harus mulai sadar tentang ini dan bagaimana kita bisa mengelola ini agar kita nggak sampai mengalami ke dampak-dampak negatifnya gitu ya. Jadi hari ini saya nggak akan bahas tips cara pakai HP yang sehat karena kayaknya itu di setiap infografis udah disebutkan, tapi kok kayaknya tetap aja banyak yang mengalami ketidakmampuan mengontrol penggunaan internet gitu ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan kenapa kok kita jadi berperilaku seperti ini. Kita jadi punya kebiasaan-kebiasaan baru ini gitu ya, yang tadinya kalau bangun pagi gitu ya biasanya mungkin ngopi dulu atau apa, sekarang yang tetap ngopi tapi sambil lihat screen gitu. Nah, ini apa yang terjadi? Sehingga dari saya harap dengan saya mungkin teman-teman juga udah punya informasinya gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan, tapi dengan demikian saya harap ketika teman-teman tahu bagaimana platform-platform digital ini dirancang, itu akan membuat kita lebih aware ketika lebih sadar ketika kita berperilaku, sehingga kita juga seperti kata Pak Nasrullah tadi ya, kita lebih bisa mengontrol diri kita, bukan smartphone yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol smartphone. Baik. Nah, jadi menurut research-nya memang
rata-rata orang sekarang menyentuh ponselnya itu 2.617 kali per hari, ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah mungkin bertanya-tanya, jadi lebih banyak menyentuh pasangannya atau lebih banyak menyentuh handphonenya, lebih banyak menyentuh anaknya atau keluarga yang lain daripada handphonenya gitu ya. Nah ini riset yang sebenarnya bagi saya pribadi juga wow sebanyak itu ya kita berhubungan dengan handphone dan yang perlu kita pertanyakan, kita refleksikan, apakah ini sudah sampai menggantikan uh, personal attachment kita gitu ya, kelekatan personal kita dengan justru lingkungan sosial kita gitu. Nah, di tahun 2017 teman-teman ada yang namanya Sean Parker, dia itu salah satu foundernya Facebook. Kemudian dia semacam mengalami kegelisahan ketika dia membangun Facebook dan kemudian dia akhirnya keluar gitu ya, tapi dia kemudian melakukan interview gitu ya di sebuah uh, platform gitu ya dan mengatakan dan menjelaskan bagaimana platform-platform digital ini khususnya Facebook pada saat itu ya, merancang platformnya ya yang menyebabkan kita berperilaku seperti sekarang ini gitu. Nah, ini yang dia sekarang tuh banyak disebut menjadi brain hacking and dopamine hits gitu. Tadi Pak Nasrullah juga udah beberapa menjelaskan gitu ya. Jadi Sean Parker ini terang-terangan ngomong gitu ya bahwa tujuan utamanya Facebook, desainnya Facebook itu, jadi semua engineer-nya itu mencari cara gimana caranya kita mengkonsumsi sebanyak mungkin itu platform gitu. Jadi kalau semakin banyak waktu yang digunakan oleh kita pengguna ya eh, menggunakan Facebook ini, itulah tujuannya. Jadi mereka akan melakukan berbagai macam cara, mereka akan melakukan merancang berbagai cara gitu ya untuk mengambil perhatian kita, perhatian sadar kita sebanyak mungkin, makin banyak makin bagus gitu ya. Jadi tujuannya aja udah semacam itu teman-teman. Nah, terus eh, mereka menemukan gitu bahwa untuk bisa membuat orang terus-terusan mengkonsumsi ya menggunakan Facebook ini ya itu ada yang mereka sebut little dopamine hit. Jadi diberikan rasa senang yang kemudian menimbulkan yang ditimbulkan oleh hormon dopamin ini gitu ya. Dan hormon dopamin itu kan hormon yang membuat kita senang, excited gitu ya. Setiap mereka mendapatkan like gitu ya, kemudian komen-komen positif gitu ya. Kemudian nah ini yang akhirnya lama-kelamaan menjadi validasi sosial kita. Ya, jadi makanya sekarang itu udah jarang banget kan kita posting foto itu nggak pakai diedit dulu, dilihat dulu, minimal diseleksi dulu foto mana yang layak posting gitu ya kan. Kenapa? Karena pengennya itu dari posting itu dapat like, dapat komen gitu ya. Dari situlah validasi sosialnya gitu ya. Mungkin ada yang kita kerja apa di foto, di posting untuk dapat validasi sosialnya lagi gitu ya. Dan ini eh, jadinya feedback loop gitu yang akan berulang terus. Kita akan karena kita dapat like, kita senang, kemudian kita akan apa namanya memposting lagi, kemudian dapat like lagi, senang lagi gitu ya. Nanti kalau oh ternyata ini kurang like-nya, dicari lagi caranya, itu terus gitu ya sehingga makin makin banyak makin banyak waktu yang kita gunakan gitu ya untuk melakukan ini gitu ya untuk mendapatkan dopamine hits-nya tadi teman-teman. Dan ini memang sudah by design. Jadi memang platform-platform ini sudah mengetahui ini ya, sudah mengetahui karakteristik otak kita itu memang seperti itu. Dan, otak kita itu punya karakter di mana ambang batas itu akan terus naik, toleransi itu akan terus naik. Jadi kalau misalnya kita, misalnya saya termasuk yang edik kopi gitu ya. Kalau kalau saya merasa saya udah edik itu ketika saya, oh biasanya cuma 1 gelas,
Kemudian nanti siang kalau saya masih kepengen lagi, ini berarti saya lagi gak bener nih gitu ya. Nah, nah ini yang memang toleransi otak kita tuh akan seperti itu gitu. Kalau nggak kita kontrol, kita akan terus minta gitu ya. Yang lebih banyak, yang lebih banyak gitu. Nah ini yang kita harus di sini teman-teman saya pengen aware dulu dengan ini bahwa platform-platform ini memang didesain seperti itu sehingga kalau tadi kita yang harus terus dengan sadar gitu ya mengkonsumsinya. Nah, terus gimana cara mereka itu ya? Sebenarnya mereka tuh menggunakan prinsip-prinsip psikologi klasik gitu ya, yang mereka gunakan. Jadi salah satunya yang mereka gunakan adalah prinsip yang dikembangkan oleh Skinner gitu ya, ada seorang tokoh psikologi yang di aliran behavioristik. Jadi ya kalau teman-teman kenal reward punishment gitu ya, bagaimana mengkondisikan lingkungan agar membuat suatu perilaku terbentuk gitu ya. Nah itu ada yang Skinner ini bilang pemberian reinforcement, pemberian penguatan atau bisa jadi dalam bentuk reward gitu ya, itu ketika di schedule secara jelas, misalnya setiap 3 kali dapat reward, setiap 5 kali dapat reward, atau bisa juga dapat rewardnya itu random setelah 3 kali atau setelah 5 kali atau apa itu. Nah ini yang namanya variable reward schedule. Nah, prinsip ini yang dipakai oleh platform-platform ini itu ya untuk membentuk perilaku ini. Dan ini prinsip yang sama yang digunakan pada adiksi-adiksi judi. Ya, jadi kalau ada yang teman-teman yang mengalami atau punya lingkungan yang punya adiksi terhadap judi, ya sekarang kan lagi musim gitu ya, kita punya banyak masalah memang di eh, peronlinean ini gitu ya, salah satunya judul tadi. Nah ini prinsipnya sama. Jadi ketika kita scroll ya, ketika kita scroll ada postingan yang membuat kita senang, kita ketawa-ketawa gitu ya, karena lucu, karena itu menyenangkan, karena itu menyentuh hati kita gitu ya. Nah, tapi kadang nggak selalu sih, misalnya kita scroll dari 10 postingan cuma satu yang bisa begitu gitu ya, membuat kita senang, dari scroll lagi, setelah 5 udah ada lagi, dan seterusnya. Nah, ketidakpastian konten berikutnya ini yang justru buat kita scroll terus-terusan gitu, ya, karena kita pengen nyari lagi, sama kayak kita kalau judi gitu ya, ketika atau mungkin yang ada adiksi drakor gitu ya, ini kita tadinya rencana 3 seri aja deh gitu ya. Tapi begitu seri pertama selesai, aduh masih penasaran, pengen kedua, penasaran, pengen ketiga, terakhirnya, aduh kok ini nggak kejawab nih, keempat, tahu-tahu kita sudah semalaman menonton drakor. Nah, scroll juga seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kita sebenarnya iseng, bosen, buka sosmed, scroll-scroll, terus dapat reward, dopamin kita naik, terus otak kita mempelajari, kemudian ulang lagi gitu terus, ya. Nah, ini memang by design sekali lagi gitu ya. Itu yang disebut dopamine hack nih, dopamine hitnya tadi. Bagaimana otak kita tuh dihack gitu ya. Nah, terus ada yang juga istilah infinite scroll. Jadi ini salah satu engineer-nya, Asa Raskin ya, itu dia mengatakan gitu ya bahwa dia tahu konsep ini sehingga dia tahu bahwa tanpa titik berhenti yang alami, jadi kita nggak tahu kita harusnya berhenti di mana gitu ya. Kalau kita nggak sadar, otak kita ya nggak dapat sinyal cukup. Kalau makan kan kita udah punya sinyal cukup sebenarnya ya gitu. Oh udah mulai kenyang gitu. Nah kalau kita nggak kenyang itu kita udah tahu kayak apa rasanya gitu ya. Tapi kalau scroll ini hal yang baru, otak kita belum terbiasa dengan ini nih suatu yang baru, sehingga ini sinyal cukupnya itu nggak jelas. Nah itu yang bikin akhirnya Raskin ini bilang ya dia ketika mendesain ini dia memang sudah memprediksi orang akan menggunakan 200.000 jam ya per hari untuk
scrolling gitu ya. Uh, secara global ya, secara global. Nah, kemudian ada yang namanya notification sebagai yang memang itu didesain untuk menginterupsi relasi kita, interaksi kita. Jadi misalnya sekarang nih, ketika kita teman-teman mendengarkan, Bapak Ibu mendengarkan ini gitu ya, ini mungkin di screen satunya, entah di handphone atau mungkin di Windows-nya yang lain, itu sedang melakukan apa? Sedang mendengarkan apa? Sedang membaca apa? Sedang ngerjain tugas. Biasanya kan kalau dosen ini tugasnya nggak satu ya, usaha saya. Nah ini kan kita kadang-kadang lagi begini, itu jadi moderator bisa jadi lagi juga jawabin pertanyaan mahasiswa misalnya dan seterusnya. Nah ini memang dibuat seperti itu sehingga otak kita juga jadinya kalau tadi ada Pak Nasrullah bilang ada brain rot, itu sebenarnya awalnya permasalahannya adanya eh, penurunan kognisi yang disebabkan fokus kita itu rentannya jadinya lebih pendek. Nah karena tadi seperti kata Bu Salsa itu saya ngajar kebetulan udah cukup lama gitu ya, jadi saya cukup generasi itu juga ngamatin gitu ya. Nah, saya melihat, nah ini teman-teman mahasiswa tolong mulai dicek masing-masing dirinya gitu ya. Rentang perhatiannya mulai menurun nggak? Karena kalau saya perhatikan, kalau dulu itu mahasiswa, kalau saya ngajar kayak gini, mahasiswa tuh masih bisa dengerin dengan perhatian itu sampai dengan 60 menit tuh masih bisa. Tapi kalau teman-teman mahasiswa yang sekarang, rata-rata ya, saya nggak bilang semua, rata-rata kadang-kadang 30 menit aja udah struggling. 30 menit udah gelisah ngambil handphone lah, atau lihat sana lihat sini lah, dan seterusnya. Jadi sangat sulit untuk hanya mempertahankan perhatiannya 30 menit dalam kondisi kuliah loh. Kalau kondisi biasa itu bahkan kalau menurut risetnya nggak sampai 15 menit. Untuk orang dewasa itu sangat sedih gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa fokus perhatian aja kita berkurang, apalagi kita mau memorizing ya, mengingat, menganalisa ya dan proses-proses informasi yang lain. Jadi, nah ini kenapa ini tadi kita banyak sekali interupsinya ketika kita melakukan suatu tugas. Nah ini coba teman-teman mulai cek gitu ya, apakah saya juga mengalami seperti itu gitu ya. Nah ini data-datanya ya, kalau datanya itu 4,7 jam rata-rata layar harian remaja kita ya. Nah, tadi Pak Nasrullah juga sempat menyebutkan gitu ya, bagaimana kita juga angka PPA-nya gitu ya, itu juga berkurang, menurun. Bahkan menurut risetnya IQ kita juga cukup menyedihkan gitu ya, walaupun itu kontroversial, ada yang nggak ngaku juga ya di mas ini. Tapi saya melihat memang ada penurunan, karena banyak riset yang mengatakan seperti itu. Kemudian 58% pengguna mengecek ponsel dalam 5 menit pertama ketika bangun. Itu tadi saya juga kita cek bersama gitu ya, ternyata kita juga yang hadir di sini banyak yang melakukannya. Ya. Dan ini dampaknya. 40% peningkatan gejala kecemasan pada remaja itu dengan screen time lebih dari 5 jam per hari. Jadi luar biasanya, luar biasa paradoksnya maksud saya. Jadi satu sisi teman-teman tuh pakai internet untuk terhubung dengan banyak orang. Jadi enaknya kan sisi positifnya kita tuh gampang terhubung gitu ya. Kayak sekarang Pak Nasrullah ada di Malang, saya di Surabaya, teman-teman ada di Gresik, kita bisa ketemu gitu ya. Bahkan bisa jadi kita banyak juga ikut kelas-kelas yang internasional gitu, yang orangnya ada di Inggris, ada di mana. Satu sisi kita lebih terhubung, lebih global. Tapi sisi lain lebih banyak loneliness dan itu udah banyak risetnya ya. Tingkat bunuh diri mahasiswa itu di 5 tahun terakhir ini cukup menyedihkan gitu ya, semakin meningkat. Makanya kalau di Malang itu ya Pak Nasrullah mungkin tahu bahwa di
Jembatan Brawijaya itu kan sampai ada tulisan-tulisannya karena ada banyak kejadian yang nggak apa ada yang bunuh diri dan sebagainya. Dan sepertinya tiap kampus sebenarnya punya kasus yang seperti itu juga, ya. Dan kampus saya waktu itu sempat melakukan semacam screening kesehatan mental gitu di awal mahasiswa baru masuk. Itu sedihnya 50% itu mengalami kecenderungan depresi gitu ya, kecenderungan depresi karena kami masih screening saja. Dan ada beberapa kasus yang menurut saya cukup tinggi angkanya itu sampai ada kecenderungan untuk menyakiti diri atau bunuh diri. Dan menurut risetnya ini gitu ya, memang ada hubungannya dengan screen time karena justru ketika makin banyak waktu kita gunakan untuk ini, justru makin banyak juga rasa kesepian makin tinggi gitu ya, perasaan terisolasi. Dan 71%-nya mahasiswa itu merasa harus merespon dalam waktu 10 menit. Jadi kalau kayak gini nih, walaupun lagi ikut seminar, lagi ikut kuliah gitu ya, tetap terganggu dengan interupsinya tadi, ya, notif-notif yang menginterupsi kegiatan ini dan merasa harus segera direspon. Gitu. Nah, kenapa nih gitu ya? Kenapa kok terjadi seperti ini gitu ya? Nah ini, jadi otak manusia ini kita berevolusi gitu ya selama 200.000 tahun. Jadi awalnya kalau bisa dibayangkan kita kan dulu kan hunter gathering, jadi kita berpindah-pindah satu kelompok gitu ya, satu kelompok berpindah lagi gitu ya, saling menjaga satu komunitas gitu ya. Nah, kalau ketika kita masuk pada masa periode mulai bercocok tanam, yaitu satu kampung yang kita terhubungnya gitu ya. Artinya otak kita itu sebenarnya nature-nya memproses informasi itu paling satu kampung itu gitu ya. Mungkin puluhan kepala keluarga gitu ya. Sekarang dalam satu hari kita tuh nerima informasi itu melebihi semua orang satu kampung gitu ya. Jadi informasi yang harus kita olah, kita terima ya itu sama dengan dalam satu hari itu bisa sama dengan gitu ya, begitu banyak eh, informasi yang diterima orang dalam sepanjang kehidupannya di abad ke-15. Jadi ketika tadi di abad 15 itu orang cuman cukup mengenal informasi dari orang satu kampung, kita satu dunia sekarang harus kita proses. Kita tahu, kita ikut tahu di Trump melakukan apa, perang seperti apa, kemudian belum lagi kita juga harus tahu di negara kita sendiri, kita juga harus tahu di kampus kita sendiri, kita harus tahu di kampus orang lain dan seterusnya. Dan itu banyak banget, ya, itu banyak banget. Nah ini nggak kata saya, ini katanya Martin yang dia sebutkan di bukunya dan juga di podcastnya ya tentang Growing Challenge in the Age of Digital Media. Nah, sehingga kita ngalamin adiksi teman-teman. Dan adiksi itu tadi karena memang by design, ya by design. Sama dengan adiksi yang lain sebenarnya, di mana kita akan namanya adiksi kayak pengen terus ya sampai nggak sadar bahwa waktu, tenaga dan segala yang kita miliki itu terhabiskan di situ gitu ya. Nah, sampai ada di tahun 98-an gitu ya, ada yang namanya Dr. Kimberly Yang. Ini beliau ini adalah profesor yang kemudian salah satu pionir yang membahas tentang internet addiction ini. Dia ngembangin alat ukur yang kemudian mengukur kalau udah disebut adiksi itu yang kayak gimana. Nah, ini beberapa indikatornya. Yang pertama poinnya science. Jadi di mana internet itu mendominasi hampir seluruh kesadaran kita, ya. Jadi bagaimana kita membentuk perilaku kita karena internet. Jadi apa-apa sekarang kan kita gitu ya. Misalnya nonton film aja ya. Kalau saya lah, saya sendiri juga. Kalau nonton film, terus habis itu penasaran. Ini waktu itu
dia main di mana ya, kayak pernah tahu ya, itu kan kita langsung oke, kita lihat dulu di handphone gitu ya, kita cari tahu. Eh, Ketika ada peristiwa apa di berita, kita cari tahu di internet lagi terus-terusan, dan akhirnya apa-apa kita ini dengan internet gitu ya. Terus mempengaruhi pola pikir kita seperti yang tadi lebih banyak dijelaskan oleh Pak Nasrullah ya, bagaimana kita bahkan beropini, punya pendapat, menilai sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi di internet, gitu kan. Kemudian excessive use. Jadi penggunaan internet tuh bukannya harus kita tinggalkan ya, mau nggak mau pasti kita akan gunakan. Tapi durasinya itu harus kita sadar sampai sejauh mana. Ya, jangan sampai kehidupan kita didominasi ya waktu yang kita miliki itu kita pakai untuk penggunaan internet ini gitu. Sehingga akhirnya banyak hal-hal yang diabaikan. Mungkin kalau di permasalahan mahasiswa banyak banget, kalau saya di kampus saya sendiri banyak kasus akademiknya terganggu gitu ya, skripsinya nggak selesai-selesai, dosennya yang dimarahin sama atasan maupun orang tua, kayaknya semua kampus ngalamin ya Mbak Salsa ya. Nah itu ternyata karena mahasiswanya ini ngilang, itu ternyata karena adiksi game online. Jadi mereka tidurnya sampai nggak teratur begitu ya, sehingga bangun itu nggak bisa sesuai dengan jam kuliahnya atau jam dia harus bimbingan, akhirnya dia kelelahan, jadi nggak bisa bikin skripsi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi excessive use yang menyebabkan akhirnya kewajiban rutinitas dasarnya malah tidak terkerjakan. Dan itu menyebabkan indikator berikutnya ya, akhirnya produktivitasnya ini menurun gitu ya, bahkan bisa jadi terhambat sama sekali gitu. Kemudian indikator berikutnya ini di mana orang itu akan fantasinya apanya itu terus-terusan tentang apa yang ada di dunia maya. Jadi kalau tadi game online gitu yang dia pikirkan terus-menerus itu tentang game online-nya. Kalau tentang sosial media yang dia pikirkan, yang mempengaruhi perasaannya, bagaimana dia berinteraksi, itu yang menyebabkan dia terus jadi pengen buka lagi gitu ya. Dan yang mengakibatkan indikator berikutnya, dia nggak bisa mengontrol lagi gitu. Karena saking senengnya, saking dopamin itu terus-terusan hit di situ gitu ya, terus-terusan dapat dopamin di situ. Jadi kontrolnya sangat kurang. Dan akhirnya ini yang juga menyebabkan tadi kesepian, itu akhirnya interaksi sosialnya juga akhirnya terhambat. Gitu. Ini yang menyebabkan tadi kesepiannya. Jadi paradoks sekali gitu ya kan. Nah, dengan informasi yang begitu banyak gitu ya, ada yang disebut di psikologi itu cognitive load theory ya. Tadi sebenarnya otak kita tuh kapasitasnya terbatas. Tadi cuma bisa menggunakan menyerap informasi sekian gitu ya kan. Yang tadinya kita cuma terinteraksi informasi sangat sedikit gitu. Nah sekarang gitu, jadi sebenarnya bahkan menurut eksperimennya nggak ada itu yang namanya multitasking. Itu hanya switch task ya. Jadi kayak gini, ketika teman-teman mendengarkan saya itu sebenarnya nggak bisa sambil WA-an. Pasti dalam beberapa detik itu Anda ada yang hanya mendengarkan saya dan ada yang merespon WA. Jadi pasti ada yang keskip. Nggak ada yang benar-benar exactly dalam satu waktu otak kita tuh melakukan lebih dari satu tugas. Cuman disebut multitasking saking cepatnya kita switch. Ya, ke satu ke tugas lain. Nah, ketika ini banyak, ya ini kita mengalami overload. Ya, kita banyakkan beban otaknya. Yang menyebabkan ya kayak badan kita aja ya. Kalau kita habis bawa barang gede, habis jalan jauh kan pasti ada fisik kita menurun gitu ya. Akhirnya kalau misalnya kita habis bawa berat sampai tangan kita sakit gitu ya. Terus disuruh ngangkat lagi pasti yang tadinya bisa ngangkat barang yang sama, habis itu udah nggak bisa lama-lama karena kelelahan. Otak kita juga mengalami seperti itu. Bedanya kalau tadi badan kita yang sakit, linu gitu kan, tapi kalau otak dalam hal ini berpikir nggak kerasa linunya, tapi yang kerasa apa?
emosinya, munculnya di emosi, munculnya di keputusan-keputusan yang buruk gitu ya. Dan ada yang namanya decision fatigue, kelelahan dalam pengambilan keputusan. Setiap kita mau merespon itu kan pengambilan keputusan. Setiap kita mau like itu pengambilan keputusan. Setiap kita membaca itu pengambilan keputusan. Karena kita terus-terusan harus memilih dengan begitu banyaknya informasi yang disediakan. Dan lama-lama ketika itu kelihatan kecil ya, tindakan-tindakan kecil, tapi ketika itu jadi akumulasi, otak kita juga mengalami kelelahan, teman-teman. Dan akhirnya pengambilan keputusan yang harusnya butuh kejernihan, butuh berpikir yang lebih dalam, itu kita malah jadi jelek. Jadi justru di bagian receh-receh kita banyak lakukan, tapi begitu mengambil keputusan yang harusnya penting, itu kita jadi nggak bagus. Nah, itu efeknya. Dan ini juga diakui gitu ya di beberapa riset yang juga dilakukan bahkan oleh American Psychological Association sendiri gitu ya, 63%, jadi lebih dari separuh mahasiswa merasakan overwhelmed oleh informasi digital. Nah ini tadi udah dijelasin juga adanya FOMO itu ya, karena tadi validasi sosial itu teman-teman. Ya, jadi kalau dulu kalau di generasi saya gitu ya, milenial gitu, itu kita akan lebih apa namanya dapat validasi kan ketika misalnya dapat penghargaan apa gitu ya, orang tahu nggak dari sosmed, memang tahu gitu ya. Atau mungkin ketika kita berperilaku baik, kita kemudian orang memuji, wah kamu orangnya baik banget gitu ya. Kalau sekarang gitu ya, kita validasi sosialnya dari like, dari komen gitu ya. Seakan-akan kita ditentukan oleh berapa banyak komen dan berapa banyak like. Itulah kita gitu ya. Jadi udah ke switch gitu konsep dirinya gitu. Dan ini yang menyebabkan fear of missing out. Karena takutnya kalau ketinggalan saya nggak dapat validasi itu. Secara sadar maupun tidak sadar itu yang dialami oleh user-user ini gitu ya. Nah tadi doom scrolling ya, itu juga udah dijelasin sama Pak Nasrullah tadi gitu ya. Bagaimana kita scrolling dan terpapar berita negatif, informasi negatif itu membuat adanya kita cemas. Mungkin sekarang saya pribadi juga ngalamin gitu, makanya saya lagi detox berita-berita dulu gitu ya. Karena kayak tiap lihat berita kayak langsung, aduh, gimana nih masa depan kita? Aduh, gimana? Padahal tuh sebenarnya secara belum loh gitu, belum ngalamin loh gitu ya kan. Tidak aplikasi tadi tambahan itu cuma ada di kepala kita akibat terpapar itu tadi gitu ya. Habis ini resesi, habis ini kita nggak akan bisa konsumsi BBM lagi, habis ini kita kelaparan, habis ini kita perang dunia ketiga. Kan belum benernya. Tapi cemasnya udah sekarang. Ya. Kalau diperhatikan, coba perhatikan teman-teman. Apa yang dialami ketika kita baca gini? Kan langsung takutan ya. Langsung, padahal sebenarnya belum tentu juga akan ada perang dunia ketiga, belum tentu juga kita akan kelaparan gitu ya. Tapi cemasnya udah dari sekarang. Ya, ini yang menyebabkan tadi hormon kortisolnya tadi ya, yang jelaskan Pak Nasrullah itu hormon stres kita terus-terusan di dosis yang tinggi. Hormon kortisol itu bagus ketika kita buat olahraga, karena tubuh kita juga butuh stres kan. Makanya kita olahraga, kita rela sakit-sakit karena memang tubuh kita butuh. Tapi kalau terus-terusan, ya itu sama dengan kita lari seharian. Lari bagus kalau cuma sekian lama, tapi kalau seharian 24 jam, Anda ngalami tegang seperti itu, kebayang gimana badannya kita. Gitu ya. Kemudian ada juga konsep technoference. Jadi ini adalah bagaimana teknologi itu mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosialnya. Ini tadi paradoks lainnya. Ada sekarang yang istilah fubbing, phone snubbing. Jadi ini perilaku di mana kita lagi ngobrol gini, lagi interaksi gini, tapi kita sambil scrolling, sambil kita jawab ini merespon smartphone kita apapun itu, balas WA lah, balas email lah segala macam. Yang menyebabkan akhirnya interaksi
antar personnya justru tidak terpuaskan. Karena sebenarnya kita tuh makhluk sosial, otak kita itu otak untuk makhluk sosial. Kita butuh terhubung dengan orang lain. Makanya ada riset yang mengatakan, bahkan itu sudah terbukti lama ini risetnya. Bayi lahir dan ketika dia kekurangan pelukan, dia kekurangan sentuhan, itu bisa sampai meninggal, teman-teman. Jadi lonely is killing itu real. Banyak angka kematian yang disebabkan oleh kesepian tuh beneran. Karena memang otak kita butuh itu. Nah, ketika kita tidak terpuaskan hubungan personalnya, antar personnya, akibat kita justru sibuk dengan mencari hubungan itu, validasi itu dari handphone ini. Nah, ini juga yang saya sebut paradoks gitu ya. Ini yang technoference tadi. Nah, berikutnya gitu ya, ini akibat lainnya lagi, ada yang namanya mental fatigue, jadi lelah secara mental. Jadi kalau teman-teman merasa ini kenapa ya aku ya, susah banget sih mau fokus, besok udah mau ujian, harus ngerjain ini, ngerjain itu, tapi di laptopnya udah dibuka, tapi cuma memandang nanar gitu ya di layar, nulis sopo iki, nulis sopo rek gitu ya. Terus mudah banget merasa terganggu, gampang tersinggung sampai teman-temannya, pacarnya, kamu kenapa sih? Kok gampang banget marah, gampang banget ini, gampang banget tersinggung gitu ya. Atau merasa ada emptiness gitu ya, kekosongan yang kita nggak tahu apa sih ini gitu ya. Kok kayaknya saya tetap kesepian, padahal udah sibuk ke sana sini, tapi kok rasanya masih sepi juga gitu ya. Dan ini yang paling sering di mahasiswa atau mungkin kita dosen-dosen prokrastinasi yang meningkat ya, terutama setelah screen time yang panjang. Ya, tadinya rencana abis ngasih materi saya mau bikin ini, ternyata saya malam nggak kejadian tuh gitu ya, karena prokrastinasi kita tunda, ntar deh, karena ternyata ada notif ini, akhirnya berapa banyak orang di sini gitu ya, termasuk saya, tadinya mau buka itu mau email gitu ya, mau email apa gitu ya, terus habis itu ternyata ada notif yang lain, WA misalnya gitu ya. Akhirnya kita balas WA dulu, habis balas WA yang satu, balas WA 2, balas WA 3, ternyata sudah sampai 1 jam, dan email yang awalnya mau kita kirim belum jadi dikirim. Itu kan sering kali terjadi ya, paling nggak saya ngalamin gitu ya, mungkin Bu Salsa dan Panas Rosmi juga ngalami. Karena ini yang bikin gitu ya. Dan ketika terjadi prokrastinasi, itu kita juga gelisah lagi. Aduh, belum yang ini, belum yang itu. Itu terus repeated gitu ya kayaknya tiap hari. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan kita lelah secara mental. Nah, kenapa ini terjadi? Karena otak kita tuh ada yang sebenarnya namanya default mode network, DMN gampangnya. Itu tuh kalau di handphone kayak semacam setting factory reset gitu loh. Jadi factory setting ya. Jadi belum ada apa-apa kayak gitu. Nah, sebenarnya otak kita tuh butuh jeda untuk itu. Nggak aktif terus. Sementara kita tadi bangun ya, dalam waktu 5 menit pertama apa yang kita raih handphone. Dari handphone tuh udah ada notif-notif tadi, ya. Dan dari situ udah langsung aktif. Oh my God, habis ini saya harus begini, harus begitu, jangan kayak gitu ya. Nah, dan akhirnya default mode kita ini nggak pernah aktif gitu ya, nggak pernah factory setting lagi gitu. Nah, padahal justru di DMN inilah ada bagaimana kita memproses memori, identitas, dan pemaknaan hidup. Itu yang bikin tadi kosong, empty, lonely, gitu ya. Nah, di sini harusnya ketika kita ada setting ini, default mode-nya ini, itu seharusnya kita melakukan refleksi diri, gitu ya, mengingat pengalaman masa lalu kita, dalam arti ketika kita merefleksi, oh dia kamu ngapain hari ini, ya, apa yang sudah kamu lakukan di minggu lalu, apa yang harus kamu perbaiki, pengingat pengalaman masa lalu itu untuk begitu kan. Terus
Kemudian berikutnya, nah berarti kita membayangkan masa depan, berarti berikutnya apa yang harus diperbaiki gitu ya. Nah dari situ kita memaknai, oh berarti kegagalan kemarin itu karena ini maknanya. Nah ini jarang terjadi, ya ini proses ini tuh jarang terjadi, saking aktifnya otak kita terus-menerus dengan tadi interupsi-interupsi yang disebabkan tadi. Karena setiap kita ada jeda pun kita isi dengan screen time tadi. Ya, jadi kalau dulu nunggu dokter atau nunggu antrian di bank gitu ya, kan ya udah kita ngeliat-ngeliat aja, duduk, lihat orang ngantri, lihat orang duduk, dengerin kadang-kadang gitu ya. Sekarang enggak pasti. Apa yang kita lakukan? Kita pasti ambil handphone kita, scroll. Ya, kita sudah nggak betah sekedar duduk diam gitu. Nah, akhirnya DMN ini jarang optimal, akhirnya jarang refleksi, akhirnya juga otak kita selalu di mode external stimulation. Terus-menerus sibuk nerima informasi. Nah, ini yang juga menyebabkan mental fatigue tadi. Kadang ngerjain tugas tuh lebih banyak kita mikirinnya daripada ngerjainnya beneran gitu ya. Cemasnya itu lebih lama daripada ngerjainnya gitu. Nah, kemudian ini kebutuhan validasi itu tadi ya. Jadi memang secara alamiah otak kita itu akan mengevaluasi diri sendiri. Kalau enggak, ini survivalnya kita sebenarnya ini bagus. Kita pasti harus membandingkan. Kenapa? Kalau kita nggak melakukan itu, ya kita nggak akan jadi lebih berprogres. Kita akan terus-terusan tidak bisa beradaptasi gitu ya. Bahkan ketika kita masih jadi pemburu, kita ya harus membandingkan. Jadi yang pria harus membandingkan dengan pria dewasanya. Apakah saya sudah bisa berburu seperti ayah saya, seperti kakek saya gitu ya. Kalau belum ya dia harus terus berlatih. Jadi memang butuh ini kita untuk survive. Cuman yang berubah, dulu kita hanya membandingkan orang dengan diri orang sekitar kita aja. Sekarang kita membandingkan diri dengan jutaan orang yang sudah dikurasi terlihat sempurna karena nggak ada orang posting pas jelek-jeleknya kan, gitu ya. Kalau nggak bukan Dian Sastro nggak akan berani posting bangun tidur ya guys, ya kan. Itu kalau nggak secantik Dian Sastro gitu ya nggak akan. Kalau misalnya cuma dia ya nggak berani juga posting lagi jelek-jeleknya gitu ya kan. Nah, sehingga gitu ya kalau sekarang teman-teman itu akan membandingkan dirinya ya dengan bisa jadi bahkan dengan Kim Kardashian gitu ya. Karena kita bisa lihat dia kayak apa yang dan diposting di situ, ya ampun badanku. Kalau lihat Kim Kardashian yang nggak ada lemak-lemaknya gitu ya, kita akan lihat aduh gimana ya, apa kabar perutku nih gitu ya. Biasanya kalau saya pembelaannya iya, tapi dia nggak pernah menikmati nasi padang yang enak itu gitu kan. Nah, tapi itu yang membuat merusak teman-teman. Ini yang perbandingan sosial ini, social comparison ini yang akhirnya tidak membuat jadi kita lebih survive, tapi justru merusak kita. Karena cenderungannya kita juga membandingkan dirinya dengan orang yang lebih sukses, lebih cantik, lebih bahagia gitu ya. Yang mana belum tentu kayak gitu juga karena yang diposting di sosmed itu ya pasti tadi yang bagus-bagus aja gitu ya. Nah, sehingga karena kita melakukan upward comparison ini, akhirnya kita ngerasa jarang banget ngerasa kita sudah cukup. Banyak konseling saya arahnya cuma membuat orangnya udah enough is enough, bahwa saya sendiri sudah cukup gitu. Karena kita terus merasa misalnya nih ya, waduh teman saya yang udah lulus sudah jadi ini. Tadinya kita ketika terima kerjaan, selamat ya dia kamu sudah diterima kerja. Ya terima kasih alhamdulillah ya lalala gitu kan. Itu udah senang happy. Begitu lihat sosmed, teman saya keterima kerja dengan gaji yang lebih tinggi, dengan status sosial yang lebih tinggi, mulai sedih lagi. Tadinya senang loh gitu. Nah ini yang terjadi. Ya, akhirnya nggak pernah cukup-cukup karena kita bandinginnya dengan berbagai macam orang secara global dan sudah terfilter sebenarnya itu.
Nah, ini yang akhirnya menyebabkan insecure gitu ya, karena selalu melihat profil orang lain yang lebih superior, dan ini secara eksperimen riset juga mengatakan begitu. Bahkan efeknya lebih kuat daripada menonton iklan kecantikan konvensional. Jadi dulu aja udah banyak, kalau di luar tuh banyak yang protes, janganlah bikin iklan itu sekedar bikin yang cantik-cantik kayak gitu, itu membuat insecurity pada remaja-remaja perempuan. Nah, itu belum beres diberesin, ternyata sekarang sosial media itu malah sudah membuat seperti ini gitu. Ya, efeknya lebih kuat. Jadi menurut risetnya bahkan hanya 10 menit melihat foto yang ada di Facebook itu sudah cukup untuk membuat kita merasa tidak puas dengan tubuh kita, terutama di perempuan-perempuan muda. Jadi teman-teman mahasiswa mulai sadar gitu ya, bahwa ini itu by design. Jadi kita jangan sampai tergerus dengan desain-desain ini. Kemudian ada juga riset yang mengatakan membahas tentang Instagram effect. Jadi eksperimennya ini dia membandingkan ada 2 kelompok. Kelompok eksperimennya itu disuruh melihat foto influencer Instagram, ya. Kemudian yang kelompok satunya melihat foto temennya biasa gitu ya. Ternyata teman-teman hasilnya adalah kelompok yang melihat influencer tadi itu menunjukkan lebih tinggi body dissatisfaction-nya. Jadi ketidakpuasan terhadap tubuhnya itu lebih tinggi daripada kelompok yang hanya melihat foto temannya. Even mereka udah tahu bahwa foto influencer itu sudah diedit, tapi tetap memberikan dampak seperti itu. Nah, ini luar biasanya, teman-teman. Bagaimana dampaknya ini. Ya. Demikian pun, nah, ini Facebook sendiri gitu ya, juga punya internal research yang sebenarnya awalnya mereka nggak mau publish gitu ya, nggak mau publish, tapi akhirnya bocor, intinya akhirnya bocor. Karena banyak yang kayak Sean Parker tadi, orang engineer Facebook itu, yang karena gelisah dengan desain ini, kemudian banyak keluar dan membocorkan. Nah, risetnya mereka sendiri tuh mengatakan bahwa 1 dari 3 remaja perempuan merasa lebih buruk tentang tubuh mereka karena konsumsi sosial media tadi, ya. Nah, ini juga tadi sudah banyak dibahas sama Pak Nasrullah gitu ya, bagaimana sosial media ini mempengaruhi emosi kita, ya. Mungkin tadi saya pakai contohnya Pak Nasrullah gitu ya. Sebenarnya kita nggak pernah ketemu ya sama Gibran, kita nggak pernah ketemu juga sama Tio gitu ya. Tapi kok bisa kita sebenci itu misalnya gitu ya, misalnya. Nah, karena emosi itu menular, teman-teman. Emosi itu menular, ya. Gambar yang sama, tadi kalau pakai contoh Pak Nasrullah tadi, gambar Gibran menerima teman-teman ojol gitu ya. Gambar yang sama, nah captionnya berbeda. Nah, kita tinggal nerima algoritma yang mana gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan emosi yang sama sekali berbeda. Ya, jadi buzzer-buzzer itu juga menggunakan prinsip-prinsip ini, teman-teman. Maka ya kita yang harus aware supaya kita nggak gampang dipengaruhi emosinya. Karena di eksperimennya ini juga menemukan seperti itu. Ketika dia dikasih treatment, ya itu dia disuruh mengkonsumsi feed emosional selama 1 minggu. Dan kemudian mereka subjeknya ini disuruh untuk memposting gitu ya, pribadi mereka sendiri. Ternyata bahasanya itu bisa ngikut dari feed yang selama seminggu itu mereka konsumsi. Karena emosi itu menular secara digital. Tapi kita sering nggak sadar. Gitu. Makanya tadi benar kata Pak Hansol, kita sering-sering cek ini benci beneran, ya, atau memang karena tadi penularan aja. Gitu. Kita harus mulai, apalagi mahasiswa kan agent of change gitu ya, kita yang harus lebih pakai logika dan lebih berkesadaran ketika menggunakan sosial media. Kemudian ada risetnya Ribeiro ya, algoritma
radicalization itu tadi juga disebutkan Pak Nasrullah ya, di luar itu. Jadi Facebook dan Meta sekarang itu juga di luar tuh sudah banyak dituntut oleh orang tua, oleh masyarakat, dan beberapa udah kalah, mereka udah suruh membayar gitu ya, tentang bagaimana desain ini menyebabkan ketidaksehatan mental pada si anak-anak mereka gitu ya. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang mengalami macam-macam. Jadi di riset ini tuh menemukan bahwa memang YouTube sendiri secara algoritmik mengarahkan pengguna ke konten-konten yang ekstrim. Kenapa? Supaya emosinya juga lebih termanipulasi sehingga mereka akan lebih pengen mengkonsumsi lagi dan lagi, ya kan? Kalau kita punya kemarahan yang luar biasa, terus kita nggak bisa ekspresikan, kita pasti akan coba cari proyek apa objek lagi gitu ya untuk kita marah-marah gitu. Nah, maka karena di dunia nyata dia kan nggak bisa marahin orang sekelilingnya tiba-tiba, maka ya dia masuk ke postingan berikut, algoritma yang terus-terus dikasih dan dikasih kayak gitu. Dan juga akhirnya yang konten kreatornya pun itu akan membuat video-video di YouTube itu yang ekstrim juga, karena memang secara risetnya lebih engaging kalau ekstrim itu, makanya kadang-kadang clickbait itu macam-macam gitu ya, karena memang pengennya memang itu gitu, engaging lebih ini ketika makin ekstrim isinya, makin yang netral-netral itu kita nggak suka gitu ya, bukan kita ya, user-user tuh nggak suka. Nah, dari yang saya paparkan tadi, bagaimana desain platform itu membuat kita seperti itu, gitu ya. Saya coba tawarkan ke teman-teman untuk mulai berpraktek sehat dalam penggunaan sosial media. Karena kalau katanya Marcus Aurelius, kalau pernah tahu yang lagi suka stoicism gitu misalnya, di buku Meditation-nya kan katanya begini, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian di luarmu, ya, di luar dirimu. Jadi kita nggak bisa kontrol di luar diri kita. Kita nggak bisa kontrol Pak Prabowo mau kayak apa, Tio mau kayak apa, Trump apa lagi, kita nggak bisa kontrol. Tapi kita punya kontrol tentang apa yang kita pikirkan, ya. Maka ketika kita menyadari ini, maka kita akan menemukan kekuatannya. Nah, ada satu yang nggak bisa diambil semua platform, yaitu pilihan kita untuk sadar. Maka yang harus kita latih kesadaran kita. Ya, sadar ini bukan kayak sadar tobat gitu ya, tapi sadar itu menggunakan consciousness kita, menggunakan secara sadar saya buka, bukan karena tadi efek dopamin hitnya gitu ya. Jadi setiap 5 detik, ini yang paling simple ya, 5 detik sebelum buka aplikasi berhenti dulu. Jadi nggak perilaku otomatis ngambil handphone gitu, tapi saya mau ngapain ya ambil handphone? Pikirkan, tujuannya apa? 5 detik berhenti untuk sebelum merespon. Karena tadi emosi kita gampang tertular. Ya. 5 detik berhenti sebelum memposting. Ya udah panjang, mungkin habis malah mau mengungkapkan segala kemarahan, semua makian. Sebelum diposting, berhenti dulu 5 detik. Bijaksana nggak ini diposting? Ya. Apa yang aku cari? Apa tujuan? Karena banyak riset memang sudah mengatakan ketika kita mindful itu artinya menggunakan kesadaran kita penuh utuh, itu bisa menurunkan tadi permasalahan-permasalahan penggunaan sosial media secara signifikan. Terus tadi juga ada disebutkan tentang kita ada detox gitu ya, paling nggak minimal 20 menit per hari. Terus kalau di beberapa gadget kan sudah ada di itu udah ada penggunaan berapa lama penggunaan selama 1 minggu ya, itu juga bisa kita gunakan untuk evaluasi, wah minggu ini kebanyakan kenapa nih, sehingga kita nggak mengalami itu terus gitu ya. Karena ada risetnya idle time, jadi waktu kita untuk nggak ngapa-ngapain itu justru
membuat kapasitas fokus dan kreativitas kita itu lebih bagus gitu ya. Jadi teman-teman yang lagi kuliah apa banyak-banyakin idle time-nya gitu ya untuk supaya kita tadi DMN-nya aktif gitu ya. Dan gratitude reframing, ya ini untuk mengatasi tadi kebutuhan validasi sosial, perubahan sosial comparison terus-terusan gitu ya. Selalu ingat kita bisa latih untuk mengubah cara pandang kita dalam satu pengalaman. Walaupun saat itu mungkin, oh pengalaman aku nggak enak nih sama dosen ini gitu ya. Coba dilihat dari sudut pandang lain. Kalau dari dosennya sendiri, POV-nya gimana sih? Ya, ketika kita ngalamin kegagalan, aduh, kok teman saya udah sampai situ, saya belum sampai situ. Dilihat, tapi kamu udah berprogres nggak dari yang sebelumnya? Nah, kalau lihat dari progresnya, kita jadi lebih bisa bersyukur, ya. Karena memang otak kita itu karakternya itu lebih peka, makanya lebih inget gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan, yang masalah, ancaman, kekurangan, itu tuh kita akan lebih ingat. Karena kita otaknya lebih peka untuk yang itu. Dan itu juga untuk survival sebenarnya. Jadi waktu kita jadi pemburu dulu, otak kita harus benar-benar peka terhadap di depan ada bahaya apa, gitu ya. Makanya nanti next ketika menghadapi situasi yang mirip, kita udah lebih berjaga-jaga. Nah itu kenapa otak kita itu memang bentukannya begitu. Nah dengan kesadaran ini kita akan lebih banyak berlatih untuk mengubah interpretasi dari satu pengalaman. Sehingga emosi yang diaktifkan itu nggak cuma emosi-emosi negatif, tapi juga bisa mengaktifkan rasa bersyukurnya. Ya, sehingga yang muncul nanti dopamin itu bukan karena like-like dari luar, tapi memang dari kepuasan kita secara pribadi, internal. Jadi nggak dipengaruhi dari apa yang terjadi di luar. Berikutnya tadi saya setuju dengan Pak Nasrullah, sama juga kurasi feed-feednya kita, akun-akun yang kita follow, yang kita dengarkan, yang kita, kalaupun ada terpapar skip, kan juga ada fitur di mana kita bisa ngomong kalau konten ini kita nggak suka gitu ya. Kemudian kembali fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Nah, fokus yang bisa dikendalikan apa? Kualitas konten yang kita buat, waktu yang kita gunakan, feed yang kita pilih, ya. Tapi lepaskan hasilnya. Kalaupun misalnya memposting, saya nggak melarang memposting, itu bagus kadang-kadang untuk loneliness. Karena kadang kalau nggak punya orang untuk ngobrol, posting di situ itu ya dua sisi pisau gitu ya. Karena satu sisi itu bisa membuat kita terkoneksi dengan orang yang bahkan kita nggak kenal, dan kadang kita mendapatkan support itu yang kita butuhkan. Tapi kalau nanti komennya agak men-trigger juga bahaya. Jadi memang kita harus hati-hati banget ya. Sehingga kita harus lepaskan hasilnya. Intinya kita percaya intensi kita waktu itu nulis ini buat apa sih gitu ya kan. Nah terus nanti orang suka nggak suka itu udah di luar kendali kita, dan kita nggak perlu merisaukan hal tersebut. Nah dari sini saya mau rangkum dikit gitu ya, bahwa adiksi digital ini sebenarnya nggak karena kita lemah, tapi memang by design ya. Dan kita bisa lawan ini gitu ya kan, sekarang lagi musimnya, kita lawan gitu ya dengan menyadari ya, menggunakannya secara sadar. Otak kita nggak dirancang untuk information overload seperti ini. Orang mau secanggih apa, se-IQ apa, kayak Pak Gita Wirjawan yang pinter kayak gitu pun, dia katanya cuma mengkonsumsi 2 jam sehari gitu, handphonenya gitu. Sisanya dia banyak baca buku dan pekerjaan lainnya ya. Dan mental fatigue, anxiety, kecemasan itu nggak karena kita lemah, tapi memang tubuh kita memberikan sinyal bahwa kita kelebihan beban. Terus perbandingan sosial itu manusiawi, yang nggak manusiawi itu membandingkan diri kita dengan versi yang terakurasi tadi, yang terkurasi tadi, terfilter ya, dengan jutaan orang secara bersamaan. Tubuh kita nggak kurang, cukup, prestasi kita nggak kurang, cukup, tapi jadi kurang dan nggak pernah cukup ketika kita membandingkan dengan yang nggak nyata. Dan kebebasan kita dimulai dari kesadaran.
bukan dari menghapus semua aplikasi atau bahkan nggak pakai sama sekali, itu kayak udah nggak mungkin juga ya, karena kita banyak di situ juga sistemnya gitu ya. Tapi kita bisa memilih menggunakannya seperti apa. Dan kalau katanya saya mau mengquote katanya Viktor Frankl yang membahas tentang pemaknaan hidup gitu ya, dalam konteks digital ini katanya Viktor Frankl kan dia nyebutkan bahwa di antara stimulus dan respon itu ada ruang untuk kita memilih seperti apa. Nah, dalam konteks digital ini kita buat ruang itu, jadi setelah ada stimulus yang begitu banyak, beri ruang pada diri kita untuk memproses, baru kita merespon. Mungkin itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke Bu Sasa. Wah, thank you banget Bu Dia atas pemaparannya hari ini. Tadi banyak istilah-istilah yang baru Salsa tahu juga ya di dunia psikologi dan mana memang Salsa setuju banget Bu, kayak se sekarang tuh sentuhan fisik lebih jarang daripada kita menyentuh handphone ya. Bahkan ada penelitian katanya bilang handphone itu lebih kotor daripada kuman-kuman di kamar mandi gitu ya Bu Ya ya. betul betul Karena betul. habis ngapain kita pegang handphone lagi, habis Ya ngapain kita betul pegang betul. handphone lagi. Memang mengerikan seperti itu.